Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari. Ikhwah azallahu wa iyyakum, yang lalu ada yang terlewat satu hadis ya, tak terbaca, yaitu an Mu'tamir, dari Mu'tamir qala, dia berkata dzakartu li abi, aku menyebutkan kepada ayahku hadis Abi Utsman an Salman, hadis dari Abi Utsman dari Salman, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sesungguhnya mereka ahlul ma'ruf. Ma'ruf sudah kita bahas, bahwasanya yang dikatakan ma'ruf segala sesuatu kebaikan yang sudah diketahui di dalam syariat kita. Artinya standar kebaikan itu pada dasarnya adalah syariat, bukan dikembalikan kepada yang lain. Yang kedua, dikembalikan kepada kebiasaan setempat, kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat. Mereka yang senantiasa berbuat baik semasa di dunia, pasti mereka akan akan menambah ataupun akan menuai hasil ketika mereka nanti di hari akhirat. Al-jazaul ihsanu ilal ihsan, bukankah balasan bagi orang yang berbuat baik itu adalah perbuatan, adalah kebaikan juga di hari akhirat. Al-ihsan lilladzina ahsanul husna, sesungguhnya orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu, sesungguhnya orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanul husna, akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadahnya itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Babu imatatil adza, bab menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan. Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan menyingkirkan gangguan, artinya semua jenis gangguan dimanapun dia berada, maka kita sebagai seorang muslim sudah sangat layak untuk menyingkirkan gangguan tersebut. Ya, termasuk kalau gangguan itu di rumah kita. Misalnya ini kita kita lagi minum misalnya, jatuh gelas, berantakan kacanya. Kita kan mikir ini akan berbahaya untuk anak-anak, tapi kita nggak peduli. Salah mereka, kenapa nggak hati-hati? Demikian ikhwah. Atau ada gelas yang dia sudah sompel, sulmah dalam bahasa Arab. Itu kalau dia gelas kan dia tajam, kalau sulmah itu sompelan itu. Maka yang seperti ini harus dihilangkan, karena akan melukai bibir orang lain. Apalagi dia adalah keluarga kita, maka nggak dibolehkan. Makanya dalam sebuah kaidah ad-dararu yuzal, semua perkara yang membahayakan harus dihilangkan.
Semua perkara yang membahayakan wajib untuk dihilangkan. Kalau kita tahu perkara itu berbahaya, maka kita harus hilangkan perkara itu ya semampu kita. Ya, kalau memang kita harus bisa melakukannya, lakukan. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan, minimal kita minta tolong kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Jadi pada dasarnya tidak boleh ada gangguan apapun, baik di rumah kita, di luar rumah kita, di jalan umum, dimanapun. Jika memang bisa dipastikan dia akan mengganggu, maka wajib untuk disingkirkan. Demikian ikhwah. Babu imatatil adza, bab menghilangkan gangguan apapun jenisnya. An Abi Barzah al-Aslami, dari Abi Barzah al-Aslami, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Tunjukkan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Jadi ikhwah azanallahu wa iyyakum, ini apa namanya? Para sahabat itu selalu bertanyanya itu memang singkat dan sangat padat. Ada sebuah hadis yang lain, sahabat bertanyakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jawab Rasulullah, laqad sa'alta an 'azim. Kamu telah bertanya suatu perkara yang besar. Ya ikhwah, tujuan hidup kita ini kan maunya surga kan? Jauh dari neraka. Intinya tuh begitu. Kita di akhirat ngapain? Pinginnya masuk surga, jauh neraka. Itu dia. Demikian. Tengah-tengah mau ngantuk? Nggak masuk surga dan tahu nggak masuk neraka? Mau? Enggak, ngapain tengah-tengah? Demikian ikhwah. Jadi surga. Demikian. Kalaupun surga dapat yang mana? Yang emper-emper. Jangan minta yang emper, langsung surga Firdaus. Begitu. Idza sa'altallah al-jannah fas'alu Firdaus. Kalau kalian minta surga Firdaus. Fa innahu a'la wa awsatuha. Karena Firdaus itu surga yang paling atas dan yang paling tengah. Paling mahal. Demikian ikhwah. Dan di sini Rasulullah, dari sini para sahabat selalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Pertanyaan ini banyak dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Termasuk masalah puasa. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata beliau? Alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu sering berpuasa. Karena tidak ada yang sama dengan puasa. Artinya tidak ada yang sama dengan puasa memasukkan orang ke dalam surga. Apalagi puasanya puasa Ramadan. Itu lebih dahsyat lagi ikhwah. Ya, lebih dahsyat. Kenapa? Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan lebih mudah, lebih khusyuk, lebih semangat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu fihi siyamah. Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Futihat fi abwabul jannah wa ghulliqat fi abwabun nar. Dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Wa suffidati syayatin. Dan dibelenggunya syaitan. Demikian ikhwah. Fihi laila khairu min alfi syahr. Di dalam itu, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman haruma khairuha faqad hurim. Yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, sulit mengharapkan dapat kebahagiaan yang lain, kebaikan yang lain. Di bulan Ramadan saja dia nggak bisa menjadi baik. Gimana dia bisa jadi baik di bulan yang lain? Setan dibelenggu, nggak jadi baik dia. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, nggak juga jadi baik. Kapan dia mau jadi baik? Setelah dilepasnya setan, baik dia. Ikhwah, makanya saya sering katakan, kalau kita mau melatih diri kita baik, mau jadi baik, membiasakan yang baik, Ramadan tempatnya. Karena sekitar kita mendukung. Ikhwah. Sekitar kita di Ramadan itu menjadi lebih soleh dibandingkan yang lain-lainnya. Bahkan anak-anak kita pun bisa mengatakan, memberi nasihat. Kalau kita marah,
Bi, jangan marah, kan puasa. Coba di bulan lain. Nggak ada yang mengingatkan begitu. Bi, di bulan lain, Bi, jangan marah, kan puasa. Diam. Kena bentak balik dia. Kenapa? Kita nggak sedang puasa. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, itulah makanya puasa itu masukkan orang ke surga. Mudah. Sampai Rasulullah mengatakan, as-siyamu junnatun yastajinnu bil 'abdu minan nar. Puasa itu merupakan perisai yang dapat merisai orang dari api neraka. Yang dapat merisai seseorang dari api neraka. Jadi masuk neraka lah dia. Karena perisai kan. Kita kalau merisai diri kita dari serangan musuh, kita berada di tengah-tengah musuh atau jauh dari musuh? Antum bersama saya apa enggak? Halo, cek 1 2 tes. Kita kalau kita bawa perisai, bawa pedang, kita merisai bacokan-bacokan pedang musuh, itu kita di mana? Di tengah pertempuran atau jauh dari pertempuran? Jawabannya jauh dari pertempuran. Jauh? Enggak, di tengah-tengah pertempuran. Kita merisai diri kita dari api neraka. Kita berada di neraka atau di surga? Di neraka. Di neraka, walaupun kok di neraka pula ya? Walaupun agak-agak ragu, tapi nggak mungkin jawabannya begitu kan? Itu sebuah ungkapan ikhwah, merisai dirinya dari api neraka, maksudnya bukan dia masuk neraka kemudian dia pakai perisai-perisai begitu supaya nggak kena api neraka, nggak gitu maksudnya. Artinya dia masuk surga. Itu dia. Merisai dirinya dari neraka artinya dia masuk surga. Jadi dengan adanya puasa dia nggak jadi masuk neraka. Perisai dia akhirnya dia ke surga, itu maksudnya, ya. Dan itu banyak sekali di dalam bahasa Arab. Banyak sekali istilah-istilah seperti ini, seperti yang tadi pagi saya singgung, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat nggak sempurna wudunya sehingga tumitnya nggak kena air wudu. Rasulullah katakan dengan fanada bi'ala saut, beliau pun memanggil dengan suara yang lantang, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang akan masuk neraka. Terus tumitnya tok yang masuk neraka, orangnya kemana? Ya tentu kan bukan tumitnya tok yang masuk neraka, orang-orang yang masuk neraka. Kenapa kok masuk neraka? Ya kalau tumitnya nggak basah, nggak kena wudu, berarti wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah berarti salatnya nggak sah. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sering dilakukan oleh para sahabat. Ya, ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah beritahukan aku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Kalau di sini ikhwah ada sebuah artikel 30 amalan yang memasukkan seorang ke surga. 1 yaitu iman dan beramal, 2 berarti ya, beriman. Yang kedua beramal soleh, yang ketiga takwa. Catatlah, silakan cepat. Kemudian taat kepada Allah Rasulnya, yang kelima jihad fisabilillah, yang keenam taubat, yang ketujuh istiqomah. Ini semua ada dalilnya ikhwah. Kan kita nggak bahas ini, hanya inti-intinya aja. Istiqomah di atas agama. Yang kedelapan talabul ilmi, berharap ikhlas karena Allah. Yang kesembilan binaul masjid, membangun masjid. Nah ini termasuk yang memasukkan ke surga ini. Bangun masjid, jangan ditengok-tengok aja. Kemudian husnul khuluq, yaitu yang akhlak yang baik. Yang ke-11 tarkul miro, tidak berdebat. Nah itu juga memasukkan orang ke surga. Kemudian tarkul kadzib, walau kana mazihan, jangan berdusta walaupun bercanda. Yang ke-13 mudawamatu ala tatahuri inda kulli hadas, senantiasa berwudu ketika batal wudu begitu. Kemudian zihabu ilal masjid wa audatu minhu, pergi ke masjid dan kembali ke masjid. Jadi kalau setiap kali pulang dari meninggalkan masjid akan balik lagi ke masjid. Kemudian iktsaru minas sujud, perbanyak sujud, hajjul mabrur, haji yang mabrur. Nah, udah ada seterusnya lah ya, banyak kali. Artinya ikhwah, ini amalan-amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, kita tekankan bahwasanya pertanyaan para sahabat tentang ya Rasulullah beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga, itu bukan pertanyaan ataupun bukan berarti bercanggah dengan keikhlasan.
Karena ada orang-orang kaum muslimin yang mengira bahwasanya barang siapa yang beramal berharap surga berarti dia tidak ikhlas. Itu ikhwah. Berarti dia tidak ikhlas dan ini sangat keliru. Makanya sering kita katakan ikhwah, agama itu dasarnya yaitu Quran, sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Dia adalah para sahabat. Kalau seandainya sahabat yang sering-sering bertanya, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah tunjukkan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Kalau itu merupakan pertanyaan yang salah dan keliru, pasti Rasulullah akan memperbaiki. Gak boleh kamu beramal karena masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah menjawab. Banyak sahabat yang bertanya begitu dijawab oleh Rasulullah. Tandanya itu pertanyaan boleh dan bagus. Demikian ikhwah, bukan pertanyaan keliru dan bukan juga tidak ikhlas. Mengapa demikian? Karena kan kita berharap dari Allah, bukan berharap dari manusia. Yang enggak boleh kita berharap dari manusia, ikhwah. Kita ngirim ke tetangga berupa makanan pakai rantang, pulang-pulang rantangnya kok enggak berat gitu. Nah, berharap kan berarti demikian ikhwah. Seharusnya kan berharap balasan dari orang. Tapi kalau kita berharap balasan dari Allah gimana? Boleh nggak? Boleh sekali. Memang dari Allah kita selalu berharap. Gantungkan harapkan kita setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia, akan kecewa Anda. Anda akan kecewa. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pahala dari Allah, minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ikhwah, pertanyaannya sama, tapi lain sahabat, lain jawaban. Abu Umamah Al-Bahili yang bertanya tadi, jawabannya tentang puasa. Abu Barzah Al-Aslami jawabannya tentang menyingkirkan gangguan dari jalan. Nanti sahabat yang lain lagi, sahabat lain lagi. Itu gimana? Ikhwah, para ulama menyebutkan beliau melihat apa yang paling bermanfaat untuk sahabat itu. Apa yang paling bermanfaat untuk sahabat itu. Makanya sama pertanyaan dan jawaban berbeda-beda. Demikian ikhwah. Kalau beliau melihat orang ini mungkin suka berdusta, maka nanti jawabannya kamu harus jujur, jangan berdusta. La takdzib wa in kunta mazihan, jangan kamu berdusta walaupun kamu bercanda. Itu ikhwah. Ada yang suka minta-minta tolong, dijawab bahwasanya jangan sering minta tolong. Demikian ikhwah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pada Allah, kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah. Akhirnya dia menjadi seorang yang mandiri. Dia menjadi seorang yang mandiri. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Beliau mengatakan amitil adza anit thoriq. Singkirkan adza, gangguan dari jalan. Thoriqin nas, anit thoriqin nas, dari jalan manusia. Dari jalan manusia. Kalau dari jalan gajah gimana? Kalau ada gangguan di jalan gajah, maksudnya tempat jalannya gajah. Antum jangan mikirin macam-macam. Kan gajah tuh punya jalan dia, ada jalan harimau gitu kan, jalan hewan. Itu maksud saya itu tuh. Kalau di situ ada gangguan gimana? Terganggu gajah lewat gitu kira-kira. Ini jalannya gajah ini. Terganggu orang lewat, si gajah lewat. Perlu nggak? Itu nggak usah dibahas dulu. Ini kita bahas dulu. Jalan orang aja dulu. Jangan jalan gajah yang kita bahas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Jadi singkirkan gangguan dari jalan manusia, artinya dari jalan umum. Ya, dari jalan umum. Ikhwah, amiti dari imatoti. Imatoti itu artinya tuzilu wa tanaha. Engkau singkirkan atau engkau pinggirkan. Itu namanya imatotu. Engkau singkirkan atau kamu ambil, kamu buang. Tapi kan ada gangguan itu yang nggak bisa kita buang.
Bisanya bisa kita pinggirkan. Ada batu segini tengah jalan. Mau buang kemana? Akhirnya apa yang kita lakukan ikhwah? Dipinggirkan. Nah, demikian ikhwah. Ya. Misalnya pohon tumbang. Kemana mau kita angkut? Jadi gimana? Dipinggirkan. Itu termasuk imatoti. Imatotu, yaitu menghilangkan atau menyingkirkan atau meminggirkan. Al-adha, gangguan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-adha itu yaitu kullu mu'dhiyin yaqa'u fit tariqil muslim. Semua perkara yang dapat mengganggu para pengguna jalan kaum muslimin. Apa saja yang mengganggu, apapun jenisnya, baik yang nampak maupun yang tak nampak. Gimana yang nggak nampak itu? Seperti begini ikhwah. Antum masih ingat kisah di mana Rasulullah pernah mengatakan, iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, dengarkan hadisnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, malana buddun. Ya Rasulullah, kami harus duduk-duduk di pinggir jalan itu. Jadi tempat mereka apa, kongko-kongko lah begitu di pinggir jalan. Memang tempat mereka bertemu lah, anak-anak muda ketemu apa cerita. Tapi yang namanya di pinggir jalan itu, kita duduk-duduk di pinggir jalan, siapa yang terganggu? Orang yang jalan. Kenapa kita nggak terganggu? Karena kita nggak jalan. Kita nggak jalan, kita kan di situ. Terutama kalau para akhwat lewat, gitu kan. Ya kan terganggu dia. Apalagi kalau ikhwan-ikhwan yang duduk di situ kan tergantung. Lebih terganggu lagi para akhwatnya. Demikian ikhwah, malu-malu dia lewat. Pasti lewatnya gitu tuh. Nah itu bisa lewatnya gitu tuh. Demikian ikhwah. Akan terganggu. Pengguna jalan akan terganggu. Makanya Rasulullah katakan, kalau seandainya fa in kana lakum buddun, apabila memang harus duduk di situ juga, maka fa'atu haqqat thariq. Maka berikan hak pengguna jalan, hak jalan. Apa itu? Ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kafful adza, dan jangan mengganggu orang jalan. Jangan mengganggu, artinya jangan apa ya? Kaful adza itu jangan sampai mereka mendapatkan kejahatan dari kita. Mungkin dikarenakan ganggu, misalnya ada yang lewat, misalnya ada akhwat yang lewat, misalnya assalamualaikum ukhti, nah gitu kan, waalaikumsalam katanya begitu kan, ada sambutan pula, astagfirullah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu mengganggu, ya itu mengganggu. Jadi gimana caranya ikhwah? Kaful adza, hindari gangguan, mengganggu manusia. Kemudian ruddas salam, menjawab salam. Jadi yang lewat kan yang salam. Al-mashi yusallimu alal jalis. Mereka yang berdiri, berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Jadi dia kalau ada yang lewat ucapkan salam, wajib untuk disambut ataupun dijawab. Permasalahannya pada zaman sahabat itu memang betul-betul afsus salam. Betul-betul afsus salam. Kalau ketemu assalamualaikum, terpisah dengan dinding, ketemu lagi assalamualaikum. Coba bayangkan di jalan umum masyarakat seperti ini lewat. Setiap assalamualaikum, assalamualaikum. Dia pun jadi kita assalamualaikum salam, waalaikumsalam. Namanya yang lewat, orang lewat. Dan zaman sahabat ikhwah memang betul-betul afsus salam, ya betul-betul afsus salam. Pokoknya mereka ketemu orang assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Abdullah bin Umar sengaja pernah pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Bayangkan berapa banyak yang diladeni ucapan salam itu. Antum mau ngetes kali-kali pergi ke Sukarami atau Simpang Limun, coba ketemu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Rame kan ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia jawab salam. Ikhwah, saya yakin nggak akan bisa ngobrol di situ. Iya, nggak akan bisa. Kenapa? Harus jawab salam. Demikian, harus menjawab salam.
Ghaddul basar, jawab salam, kaful adza, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang berbuat buruk harus dicegah. Kalau ada yang berbuat baik atau menyuruh berbuat baik. Itu ikhwah. Artinya apa? Karena duduk-duduk di pinggir jalan itu cukup mengganggu. Itu ikhwah. Jadi harus hilangkan gangguan yang maknawi tadi itu dengan cara ucap salam. Kalau ada yang nanya alamat dijawab, kalau bisa diantarin ke alamatnya, sehingga duduk-duduknya kita di pinggir jalan itu pun tidak mengganggu para pengguna jalan. Itu makna pertama. Makna kedua ya memang gangguan jalan yang hakiki, apakah duri atau paku atau kaca atau batu atau kayu yang bisa membahayakan para pengguna jalan. Demikian ikhwah, yang bisa mengganggu para pengguna jalan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ada satu hal ikhwah, di sini kan amitil adza anit thariq, singkirkan gangguan dari jalan manusia. Ini ikhwah termasuk juga penyebab terjadinya gangguan. Saya begini. Penyebab terjadinya yang orang itu berbahaya gara-gara dia. Misalnya begini. Pernah nggak antum melihat rumah dia punya mobil, nyucinya di garasi, airnya tumpah ke jalan, ya kan? Kan seharusnya di titi dia itu dibuatlah kiri kanan gitu kan, ada got kecilnya supaya airnya tuh nggak ngalir ke jalan, tapi ke kiri kanan, ke parit. Tapi ada kan banyak yang enggak. Jadi kalau dia cuci mobil, masya Allah, jalan banjir dibuatnya. Terganggu. Apakah ini mengganggu jalan? Ya, termasuk. Jadi gimana? Singkirkan apanya? Jangan orangnya disingkirkan. Ya, artinya ya upayakan jangan sampai airnya genang. Demikian ikhwah. Apalagi tuh yang parkir-parkir di pinggir jalan. Parkir-parkir di pinggir jalan, ikhwah, menjadikan jalan umum menjadi seperti milik pribadi. Dia punya mobil, nggak punya garasi, parkirnya di pinggir jalan. Itu termasuk mengganggu pengguna jalan. Kan nggak dibolehkan. Apalagi yang pesta-pesta pakai setengah jalan, macet nggak dibuatnya? Macet. Demikian ikhwah, di gedung saja. Di gedung. Ustadz mahal, ya sudah di rumah tapi buat yang murah-murah aja, nggak usah pakai jalan, sampai ke trotoar aja. Demikian itu juga termasuk mengganggu penggunaan jalan. Demikian ikhwah, jalan umum tidak digunakan untuk urusan pribadi, mengganggu jalan. Apalagi tidak sholat id di tengah jalan, dia nggak punya lapangan, jalan di stopnya. Saya pernah dari rumah mau sholat id ke daerah Deni, masuk jalan ini sholat id nutup, nutup. Jam 9 saya sampai tempat, gara-gara sholat id semua di jalan. Demikian ikhwah, itu ya upayakan kalau yang nggak punya lapangan ya sudah. Demikian, nggak usah dipaksakan kali, nggak apa-apalah infaknya dipakai orang. Demikian ikhwah, itu termasuk ganggu sebenarnya, ya termasuk mengganggu pengguna jalan karena itu bukan punya kita. Beda halnya kalau warga itu sudah sepakat, kan kadang-kadang ada jalan tuh hanya punya warga seperti komplek, ya kan? Tapi kalau di jalan umum yang nggak ada hubungan dengan kita, mereka lewat di situ, jalan desa lah, jalan kabupaten lah, kemudian kita tutup, ikhwan, ini mengganggu, ya, ini mengganggu. Kan nggak semua yang izin dengan dengan acara itu, demikian ikhwan, apalagi tempat kita banyak yang non muslim misalnya, terganggu dia. Orang dia juga punya hak menggunakan jalan itu. Tapi kalau kita jalan di komplek, sepakat warga, nggak ada masalah, semua sudah sepakat. Demikian ikhwah. Makanya di sini antori kinas, yaitu jalan umum, jalan manusia. Nah, di sini dia antori kinas, dari jalan manusia. Muncul pertanyaan yang tadi itu, gimana kalau jalannya jalan gajah atau jalan harimau atau jalan apa ikhwah? Itu tidak dibicarakan dalam hadis ini. Karena umumnya hewan-hewan itu nggak terganggu dengan gangguan itu, baik gajah maupun nggak gajah. Jangan mikir macam-macam. Baik.
Kemudian ikhwah selanjutnya, apa namanya? Kita punya air nih. Kemudian gara-gara air kita di jalan licin, akhirnya ada yang terjatuh. Seperti misalnya saya cuci mobil nih, airnya ke jalan, jadi licin jalannya. Ya, yang pengguna sepeda motor tiba-tiba terjengkang, terpleset gara-gara air kita itu. Terus berdosa nggak yang punya air yang melebar ke jalan? Bahkan bukan sekedar berdosa, dia yang bertanggung jawab, dia yang harus mengobati. Karena penyebabnya adalah dia doman, dia yang bertanggung jawab terhadap orang itu. Kalau dia luka, dia yang bertanggung jawab, dia yang dituntut untuk pengobatan. Itu ikhwah. Karena dia penyebab. Ikhwah, hukum penyebab sama dengan hukum melakukan. Seperti begini. Nabi SAW pernah mengatakan, bersabda, min akbaril kabair syatamur rajul walidaih. Di antara dosa besar yang terbesar, jadi bukan sekedar besar lagi, dosa besar yang terbesar, seorang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia cela ayah orang itu membalas mencela ayahnya. Dia cela ibu orang itu membalas mencela ibunya. Maka dia seperti mencela ayahnya dan seperti mencela ibunya. Kenapa demikian? Karena dialah penyebab orang itu mencela ayahnya, dan dialah yang menyebabkan orang tersebut mencela ibunya. Jadi orang itu seperti mencela ibu dan ayahnya. Karena dia penyebab, ya, penyebab terjadinya celaan tersebut. Demikian ikhwah. Dan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Baik, kita lanjutkan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini sahabat Abu Barzakh, ya, Abu Barzakh ini termasuk sahabat yang masya Allah sering ikut perang bersama Rasulullah SAW, ikut perang Khaybar, ikut Fatul Mekah, ikut juga perang Hunain, dan dia juga ikut perang Nahrawan. Nahrawan itu peperangan melawan Khawarij. Peperangan melawan Khawarij. Ini pernah disinggung oleh Abu Musa al-Asy'ari, di mana Abu Musa al-Asy'ari ini ketika melihat di satu masjid mereka melakukan zikir, dan zikirnya dikomandoi oleh satu orang imam. Pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Subhanallah, subhanallah, terus 100 kali. Wa kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Abu Musa al-Asy'ari melihat cara seperti ini, kalau zikirnya ada, tasbih ada, takbir ada dalam Islam. Tapi kok cara seperti ini dia belum melihat ada sahabat yang melakukannya. Akhirnya dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang cerita ini, dan dia zikir itu di masjid. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud ke masjid dan dia lihat zikir seperti itu. Apa komentar Abdullah bin Mas'ud? Ma asra'a halakatikum ya umat Muhammad. Cepat kali celakanya kalian wahai umat Muhammad. Kemudian sesungguhnya inna ashaba Rasulullah mutawafirun. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu masih banyak lagi yang masih hidup. Wa thiyabuhum lam tuksar. Bahkan wa thiyabuhum lam tubla. Bahkan baju-bajunya pun belum lagi lapuk. Wa aniyatuhum lam tuksar. Bahkan bejana-bejana mereka juga masih banyak yang belum hancur. Artinya kalian itu kan masih banyak sahabat. Tanyalah mereka. Demikian ikhwah. Ya, masih banyak para sahabat. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian dengan zikir yang dikomandoi seperti ini. A'innakum ala millatin ahda min millatin Muhammad aw muftatihuna abwabad dhalalah. Yang kalian lakukan sekarang ini, apakah kalian
punya agama yang lebih baik ketimbang agamanya Muhammad, atau kalian itu sedang membuka pintu kesesatan. Pilihan hanya dua. Karena mereka tahu persis zikirnya ada, cara seperti ini sama sekali nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Makanya dikasih dua pilihan. Kalian melakukan seperti ini, apakah kalian punya hidayah petunjuk yang lebih paten dibandingkan hidayah Rasulullah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ya nggak mungkin mereka pilih salah satu kan? Nggak mungkin mereka katakan yang sesat aja lah. Ya kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Jawabannya apa ikhwah? Karena memang hanya ada dua jawaban, hanya ada dua pilihan dalam masalah ini. Yang mereka lakukan hanya ada dua pilihan. Karena tidak pernah dilakukan cara seperti itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lantas ikhwah, apa kata mereka? Ya Abi Abdurrahman, wahai Abi Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Niat kami itu baik loh. Nah itu dia ikhwah. Makanya bid'ah itu niatnya baik. Mana ada niatnya buruk? Gak ada yang niatnya buruk. Seluruhnya niatnya baik dan mereka meyakini itu sebuah kebenaran. Demikian ikhwah. Apapun kebid'ahannya coba tanya. Apakah zikir-zikir yang bid'ah yang tidak ada dasarnya? Apakah zikir yang pakai nari putar-putar dulu Bu, Pak? Karena ada dia laki-laki tapi pakai rok circle gitu. Kalau mama kan ada rok circle, rok bulat. Itu mutar, nanti roknya kan berkembang mutar terus sampai zikir gitu. Zikir sufi. Demikian ikhwah, coba tanya, apa maksudnya ini? Baik apa buruk? Baik kali lah. Pasti niat mereka baik. Enggak ada bid'ah itu dilakukan dengan niat buruk. Tapi apakah niat baik itu sudah bisa menjadikan amal itu menjadi baik? Enggak. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahu an-nas hasanah, kata Imam Malik. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang-orang meniatkannya dengan niat yang baik. Walaupun orang-orang melihatnya itu baik. Tapi kisah ini jamaah yang tadi dizikir jamaah tadi itu, ya. Kemudian apa kata perawi? Sesungguhnya kami memerangi mereka di hari Nahrawan. Sesungguhnya yang ikut zikir itu, sesungguhnya kami memerangi mereka di hari Nahrawan. Jadi yang semua zikir tadi itu ternyata semuanya nanti ujung-ujungnya mereka ikut-ikut orang Khawarij. Melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Yuta'inuna fi yaumin Nahrawan. Mereka melawan kami dalam perang Nahrawan. Dan Abu Barzah bersama Ali bin Abi Thalib. Periwayat perawi hadis ini. Abu Barzah Al-Aslami. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian beliau menanya tentang bagaimana caranya agar aku melakukan satu amalan yang masukkan aku ke surga. Itu merupakan data bagaimana para sahabat sangat antusias, ya, sangat antusias dengan kebaikan-kebaikan. Demikian, sangat antusias dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saking antusiasnya mereka dengar, menuntut ilmu dan mengamalkannya sampai Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Demikian ikhwah. Bahkan dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Musa, dibandingkan dengan Khawariyin, orang-orang yang Nabi Isa, maka para sahabat Nabi SAW itu lebih baik dibandingkan mereka. Tapi bukan Nabi dan Rasul ya. Sahabat-sahabat para Nabi, maka para sahabat Rasulullah yang paling baik dibandingkan mereka. Makanya kita heran kalau orang-orang Nasrani ditanya siapakah umat yang paling baik, mereka akan katakan hawarinya ya Nabi Isa. Kalau orang Yahudi tanyakan siapakah umat yang baik, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Kalau orang Syiah ditanya siapakah umat yang paling buruk, dia katakan sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah modelnya. Ya. Udah berbalik-balik sudah dalam menilai. Mereka katakan umat yang paling buruk adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah, beda sendiri dengan umat-umat yang lain memang Syiah ini. Kemudian ikhwah rahimallahu, lanjutnya ya, dalam hadis yang lain ikhwah. Ya, dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abi Barzah juga, dia mengatakan ya Nabi ya Allah, kalian ini kan ya Rasulullah ya.
Di sini ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi. Itu dia. Beritahukan aku, ajarkan aku suatu hal yang dapat aku manfaatkan, yang bermanfaat untukku. Kalau yang sebelumnya apa tadi? Amalan yang memasukkan aku ke surga. Kalau yang ini ikhwah, lafaznya alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat untukku. Qal, beliau mengatakan, i'zilil adza anitariqil muslim. Jauhkan, pinggirkan gangguan-gangguan dari jalan kaum muslimin. Itu ikhwah. Jawabannya sama, hanya redaksi daripada pertanyaannya itu berbeda. Ya. Allahu a'lam apakah ini dalam dua event yang berbeda, dua waktu yang berbeda, ataukah waktu yang sama, hanya masing-masing perawi mengungkapkan berdasarkan makna yang mereka dengar. Seperti begini ikhwah, saya katakan nih, saya besok pergi ke Jakarta. Yang satu mengatakan, Ustadz itu mengatakan saya besok safar ke Jakarta. Satu mengatakan, Ustadz itu mengatakan besok dia mau berangkat ke Jakarta. Satu lagi mengatakan, Ustadz itu mengatakan besok Ustadz itu mau Jakarta Jarehe. Nah, tahu tuh? Nggak tahu kan? Bahasa Urdu. Pergi Jakarta. Demikian ikhwah. Satu lagi mengatakan, intinya maknanya satu, menunjukkan bahwasanya pergi ke Jakarta. Ada yang menyebutkan safar ke Jakarta, ada yang menyebutkan berangkat ke Jakarta, ada yang menyebutkan pergi ke Jakarta. Nah, itu namanya riwayat dengan makna. Dibolehkan asalkan tidak ada perbedaan makna. Lafaz yang digunakan tidak berbeda makna. Demikian ikhwah, dibolehkan. Jadi orang yang menggunakan lafaz berbeda lafaz dengan makna yang sama harus faham dengan makna dalam bahasa. Kalau tidak dibolehkan, karena nanti akan mengandung makna implisit yang berbeda. Ya, mana implisit yang berbeda. Demikian ikhwah. Saya berikan contoh. Allah menyebutkan tentang dirinya huwal awwal wal akhiru. Apa artinya ikhwah? Allah yang maha pertama dan yang terakhir. Itu huwal awwal wal akhiru. Tapi Imam At-Tahawi mengatakan qadimun bila betidak, daimun bila intiha. Allah itu yang lalu tanpa ada permulaan dan daimun akan senantiasa ada bilantiha tanpa ada akhir. Dia menggunakan bahasa itu untuk mengungkapkan huwal awwalu wal akhiru. Demikian. Huwal awwalu wal akhiru. Akhirnya dikritik oleh para ulama penggunaan lafaz ini. Qadimun bila tidak, dia sudah lama tanpa ada mula, daimun bilantiha dan senantiasa tanpa ada akhir. Itu untuk ungkapan huwal awwal wal akhir dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dikritik oleh para ulama penggunaan lafaz ini karena ada perbedaan makna qadimun dengan makna al-awwal. Ya, ada perbedaan makna. Tapi kita lanjutkan ikhwah. Jadi di sini beberapa perawi merebutkan dengan cara yang dengan meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan, keutamaan menyingkirkan ada satu lagi. Ya, satu lagi riwayat Muslim. Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la adri la asa an tumti wa abqa ba'dak." Ya Rasulullah, aku enggak tahu. Karena ke depan saya enggak tahu apa kalau Anda wafat sementara saya tinggal hidup. Maka fazawwidni syai'an yanfa'unillahu bihi. Maka bekalilah aku dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diriku. Bekalilah aku dengan sesuatu yang dapat aku jadikan bermanfaat untukku, yang Allah jadikan untukku bermanfaat. Itu bahasa Abu Barzah Al-Aslami dengan makna yang lain. Taib ikhwah, hadis ini menunjukkan bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan salah satu sebab diampunkannya dosa, sebab dimasukkan seorang ke dalam surga. Ikhwah,
Ini sering saya singgung bahwasanya, ingat bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan la yudkhilal abdu fil jannati bi'amalih, bahwasanya seorang hamba tidak akan dimasukkan ke surga gara-gara amalannya. Artinya amalan yang dia lakukan itu tidak cukup dijadikan surga sebagai imbalannya. Kurang, terlalu kurang. Rasulullah mengatakan ala inna sila'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sila'atallah hiyal jannah. Barang dagangan yang mahal itu adalah surga. Makanya dengan ibadah yang kita lakukan itu tidak cukup untuk sebagai imbalan diimbali surga. Terlalu mahal itu surga, terlalu mahal. Demikian ikhwah. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga begitu? Masuk surga bukan dikarenakan amal? Wala ana, aku juga tidak. Illa anni qad tagammadiyallahu bi rahmatih. Hanya saja aku diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi seorang hamba itu masuk surga bukan karena amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah. Kalau gitu nggak usah beramal dong. Yang penting apa? Rahmat Allah. Ikhwah, rahmat Allah itu amalan kita itu yang menyebabkan munculnya rahmat Allah. Itu dia. Orang yang rajin berpuasa, rajin ini dan segala macam, akhirnya Allah kasihan. Rahmat itu kan dari kata rahimah. Kasihan. Allah lihat ini, masya Allah, ini hambaku ini berdoa, dia menangis, ibadah malam siang, masya Allah. Akhirnya Allah katakan, udahlah, ku rahmati orang ini, ku kasihani, udah masuk surga. Begitu ikhwah. Jadi karena kasihan. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, gimana Allah mau kasihan? Demikian ikhwah. Anak kita meminta uang, nggak kita kasih, dia nangis-nangis. Kenapa dia nangis? Hah? Minta dikasihani kan? Minta dikasihani. Kemudian setelah dia nangis minta dikasihani, dikasih nggak? Belum tentu juga, belum tentu juga dikasih. Tapi kan dia mikir, aduh nangis nggak gul ini. Apa dia lakukan? Guling-guling dari tanah. Tengoknya mana ada becek, guling-guling dari situ. Demikian. Dan dia akan berakting di depan orang ramai. Jajan, guling-guling, jajan, guling-guling gitu. Akhirnya antara malu, kesal dan kasihan, dikasihlah dia duit. Itu ikhwah. Itu namanya kan bukan imbalan. Karena kasihan. Kadang-kadang orang tuanya tidak mau tetap. Dia punya prinsip enggak. Kalau begini cara minta duit enggak. Dia guling-guling nangis-nangis. Tapi orang lain yang kasihan. Udah nak, diam ya nak ya nih, bapak kasih duit. Diam ya. Demikian. Pening bapak dengar suaramu. Misalnya, kita kan enggak tahu. Demikian. Itu namanya kita memberi karena kasihan, bukan sebagai imbalan. Begitulah Allah dengan kita. Demikian. Ketika surga itu dikasih ke kita, jangan sok paten. Memang cocok juga, memang pantas dapat surga. Enggak dapat, yakin. Tidak ada satu amalan pun yang pantas jadikan imbalan surga. Karena surga itu terlalu mahal. Demikian ikhwan. Rasulullah pernah mengatakan, lanasifu fi ra'si ahlil jannah khairu minad dunya wa man fiha. Sungguh selendang yang ada di kepalanya penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Makanya nggak bisa ikhwah. Lebih berharga ketimbang dunia seisinya, dan itu selendangnya tok. La maudhi sauti ahli jannah khairu minad dunya wa man fiha. Sungguh tempat cambuk penghuni surga itu lebih baik, lebih utama, lebih mahal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Itu bukan cambuknya, tempat gantung cambuknya. Mungkin bahasa kita pakunya gitu ya. Ya kan, kita gantungkan paku misalnya, atau ada tempat cambuk khusus. Begitu ikhwah. Jadi maka surga itu terlalu mahal kalau dijadikan sebagai imbalan. Jadi gimana caranya? Buat Allah itu sayang ke kita, kasihan ke kita, minta, merengek, nangis, sholat gitu ikhwah. Terus dekat. Makanya Rasul katakan, walakin saddidu wa qaribu. Tapi teruslah berupaya untuk lurus dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasihan dengan kita.
Karena Allah itu mudah kasihan dengan makhluknya. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian ikhwah, sehebat apapun dosa yang kita lakukan terhadap Allah, sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan, baik besar maupun dosa kecil, kalau kita taubat, Allah ampuni. Itu ikhwah. Kalau kita kan enggak, iya kan? Kita enggak. Seorang teman salahnya sedikit, tapi dimaafkan sih, saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Nah itu ikhwah. Saya maafkan, tapi tak saya lupakan. Ada yang begitu. Seharusnya kan maafkan aja, nggak usah pakai tak lupakan. Maafkan dan upayakan untuk dilupakan. Ya walaupun hati terasa sakit, walaupun dia meninggalkan luka di hati, kadang-kadang dia telah menggores di atas luka lama. Luka lama yang berdarah kembali, maafkanlah dan upayakan lupakan. Demikian ikhwah. Itu dia. Dan Allah itu melihat hambanya taubat, diampuni, dikasih lagi pahala. Coba bayangkan. Dia taubat nih. Kita yang sudah salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak kali kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita semuanya, tapi malah kita yang durhaka kepada Allah. Demikian ikhwah. Tak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang parkir saja kita kasih 5.000, tadi harus 2.000 tuh. Kasih 5.000, kasih 10.000. Makasih Pak ya, makasih Pak ya, 10.000. Kita yang hari-hari dikasih Allah Subhanahu wa taala, enggak berterima kasih. Juga para istri setiap bulan dikasih suaminya sekian juta, maaci. Cuma maaci aja. Demikian. Seharusnya kan makasih Bang, barakallahu fiik, doakan semoga Abang tetap sehat walafiat, dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bersyukur namanya. Itu ikhwah. Jadi ibu-ibu kalau dikasih suaminya, Bu, diajak makan, ditraktir, jangan anggap itu suatu hal yang biasa. Ucapkanlah terima kasih. Demikian ikhwah. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan. Jadi kalau ibu bersyukur kepada suami ibu, diajak makan, akan nambah tuh makannya, yakinlah. Akan nambah, senang suami. Masya Allah, istriku bersyukur dia, kita ajak makan, itu dibajak terus. Bulat lah ibu pokoknya bisa tambah berat badannya. Demikian ikhwah. Coba kalau biar gimana di enak sih, biasa aja. Sambil ininya agak panjang-panjang gitu, biasa aja, gitu kan. Aduh itu suami, cukuplah sekali ini aja. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah dia, sebab Allah sayang, itulah dia. Sebab Allah sayang. Allah tuh mudah sayang ikhwah. Ya. Rasulullah pernah cerita bahwasanya ketika melihat seorang ibu yang nangis-nangis karena bayinya hilang. Bayinya yang masih dia susui hilang. Dia sibuk mencari sana kemari, ketemu bayinya. Bayinya sedang nangis-nangis karena haus. Langsung dia peluk, dia disusuin. Rasulullah bilang pada sahabat, menurut kalian ini ibu ini mau nggak dia campakkan bayinya ke api? Ya enggak lah Rasulullah, nggak akan mungkin. Dia sudah capek, sedih, dikarenakan mencari bayinya, ketemu alhamdulillah. Saya sangat bersyukur karena saya ingin kepada bayinya. Gak akan mungkin dia lemparkan ke api. Apa kata Rasulullah? Sungguh sayangnya Allah kepada hambanya jauh lebih sayang ketimbang sayangnya ibu itu terhadap bayinya. Itu ikhwah. Itulah sayangnya Allah. Makanya Allah gampang saja ngampuni kita. Gampang aja ngampuni kita. Seandainya engkau datang kepadaku membawa memiliki dosa sepenuh langit, lantas engkau tobat, ku ampuni, kata Allah, ku ampuni. Ku ampuni dan aku enggak peduli. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu tadi itu. Dengan cara apa? Beramal. Itu dia, mentaati Allah. Kita kan mudah juga kan sayang pada orang yang kalau dia taat pada anak-anak. Nak tolong belikan ini, iya ma, pergi. Sholat ya, iya ma, pergi gitu kan, lakukan. Kan lebih sayang kita ketimbang nak, oi, kemari sebentar ya, ya, tapi nggak datang-datang. Kan naik spanding kita dibuatnya. Nah, ya, itu kalau nggak datang bisa naikkan tadinya dinaikkan oktavnya. Nah, itu kan kenapa? Itu nanti sudah marah. Dengan anak yang datang cepat, itu akan beda ikhwah. Dengan anak-anak yang taat, dengan anak yang agak-agak bandel gitu, kita pasti akan beda. Walaupun kita berusaha untuk adil, tapi sayang itu kan di hati ikhwah. Ya, sama seorang suami kalau dia punya istri 2, misal.
Antum kalau misal anak nggak masalah, misal suami, hehe. Demikian. Bisa saja si suami itu dia adil tapi tetap lebih sayang dibandingkan yang satu yang lainnya. Rasulullah sendiri kan apa kurang takwanya apa Rasulullah? Dia lebih sayang kepada Aisyah dibandingkan kepada yang istri yang lain. Dan dia lebih sayang kepada Khadijah ketimbang Aisyah. Sampai Aisyah saja cemburu. Asyik disebut-sebut aja Khadijah ini. Ya, dia sebut selalu. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah kan sudah cukup lah, sudah ada yang muda. Pengganti yang gusinya merah itu. Gusi merah itu karena nggak ada giginya, dianggap sudah tua. Kan ada yang muda, itu apalagi disebut-sebut. Udah ada pengganti, marah Rasulullah ikhwah. Demi Allah, Allah belum ganti lebih baik dibandingkan Khadijah. Aisyah saya yakin waktu itu kita diam. Ya memang belum ada gantinya gimana? Sungguh dia yang mempercayaiku di saat orang-orang mendustaiku. Dia orang perjuangan ikhwah. Berjuang dari awal. Dari nol berjuang bersama Rasulullah SAW dengan dakwah. Makanya para istri yang pertama ini dia sering jengkel begitu. Susahnya dengan awak. Udah kaya pelanjutnya. Itu kadang-kadang yang mereka buat jengkel. Tapi tinggal antum lah gimana cara menundukkannya, terserah gimana. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia ya. Jadi di sini antum bisa nggak ikhwah? Masuk akal nggak? Menyingkirkan gangguan dari jalan dapat surga. Demikian. Ada gangguan di jalan nih, kita singkirkan terus surga. Setimpal nggak kerjaan ini? Nggak setimpal. Sama sekali nggak setimpal. Tapi Allah itu suka. Ya, Allah itu rahim. Allah itu sayang dengan kita. Karena apa ikhwah? Memang kerjaannya nggak banyak, tapi nggak semua orang yang perhatian. Antum naik sepeda motor, nampak ada batu di jalan. Udah mikir nih, ini kalau tergilas pakai sepeda motor bisa terganggu ini. Berapa orang yang parkir sebentar ke pinggir, diambil batu dipinggirkan? Berapa orang? Gak banyak. Apalagi naik mobil dia, paku, udahlah udah lewat. Gitu ikhwah. Kita gak bisa tampik begitulah. Kita, paku, besar paku ini kalau kena bocor, udah lewat lah. Mikir nanti kalau parkir macet segala macam, itu kan pikiran kita. Demikian ikhwah, sebenarnya itu alasan saja supaya nggak turun, itu aja sebenarnya. Sedikit orang yang seperti itu, memang dia pekerjaan simpel, tapi nggak sedikit, nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Empati seperti itu nggak banyak ikhwah. Makanya Allah sayang dengan orang yang seperti ini ikhwah. Sengaja dia turun, sengaja dia menyingkirkan gangguan-gangguan itu dari jalan. Baik, kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sudah mau jam 6. Udahlah, hadis berikutnya Sabtu depan insyaallah ya. Demikian, Sabtu depan sudah Ramadan. Udah ya? Oke lah, itu saja ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Atau di 0813 600 661. Silakan, ada yang mau bertanya? Fadhol. Ada? Coba mikrofonnya kasih ibu-ibu satu. Ada mikrofon sudah sedia? Akhi, bantu panitianya. Ya Allah, dia ngurus infak, dia ngurus mikrofon. Banyak kali lah pahala abang kita ini. Jangan grogi pula antum. Ya, silakan, ada mau nanya langsung silakan. Tafadhol. Tafadhalu. Ibu yang mau nanya itu silakan Bu, itu ada mikrofonnya disambut. Diambil Bu, diambil. Diambil mikrofon yang di atas Bu. Mana tahu yang mau bertanya silakan. Ya, ada? Antum? Antum atau mau pulang? Atau mau ke ras hotel? Ada, silakan. Masya Allah, udah jelas sekali berarti. Enggak ada ya? Sepi pertanyaan hari ini. Coba tengok.
Ada pertanyaan di HP, ntar ya. Oh, Ustadz, apakah posisi tidur termasuk dalam gangguan di jalan? Polisi tidur. Apakah polisi tidur termasuk dalam gangguan di jalan, apalagi terbuat dari balok kayu, dan bagaimana posisi tidur yang dibuat di depan masjid? Apakah harus disingkirkan, Ustadz? Ikhwah, itu polisi. Kalau bisa disuruh bangkit, bangkitlah dari tidurnya. Tapi begini ikhwah, adapun polisi tidur itu ada pertimbangan maslahat. Kira-kira kenapa ada polisi tidur? Apa penyebabnya? Biar nggak ngebut, ya, biar nggak ngebut. Masyarakat kita ini dia harus ada peraturan. Kadang-kadang ngebut, batu di kepala katanya kan gitu, dibuat ngebut kepala bocor kan gitu ya, ada bacaannya. Anda ngebut kepala bocor, ada yang begitu ancamannya. Ikhwah, apabila memang sebenarnya di negara kita itu ada jalan itu yang nggak boleh pakai posisi tidur, ada jalan tertentu yang nggak boleh pakai posisi tidur. Saya lihat katanya ada kodenya, jalan-jalan yang tak boleh ada posisi tidur dan jalan yang boleh dibuat polisi tidur. Demikian ikhwah. Tergantung maslahat untuk masyarakat. Kalau yang memang jalannya boleh dibuat polisi tidur silahkan. Dan tujuannya hanya untuk menghambat, bukan untuk mencopotkan knalpot. Itu pengalaman masalah ikhwah. Pengalaman. Dulu naik Vespa kan knalpot bisa copot. Jadi jam 12 dia polisi tidurnya kan yang bagus itu kan agak landai. Ini enggak, macam tumpukan apa begitu? Macam apa? Seperti bolu gulung gitu, bolu gulung. Gini, bolu gulung. Jadi begitu tekep kena ujung knalpot, tanggal kenapa? Bung 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 tengah jalan. Demikian ikhwah. Seiring dengan itu tetangganya di situ punya anjing, disambut dengan gonggongan anjing. Pung pung pung, au gitu. Rame tengah jalan itu, keluarlah tetangga-tetangga. Demikian ikhwah. Itu pengalaman abang saya. Dia bawa anak kecil. Jadi dia pun nangis karena digonggongan anjing. Suara knalpot lepas, tambah dengan gonggongan anjing, ditambah dengan pekikan anak kecil. Jam 12 malam. Berkeluaran tetangga. Kan mengganggu ikhwah. Jadi kalau menghambat, buatlah yang menghambat, bukan merusak. Kalau gara-gara polisi tidur itu merusak ikhwah, dosa. Ya, berdosa. Makanya polisi tidur itu kan ada kriterianya, cara membuatnya, tidak asal-asalan. Nggak bisa dia buat masya Allah setengah meter. Akhirnya nyangkut di apa namanya, di bemper kadang-kadang di bagian sasis mobil, itu nggak boleh. Dia tujuannya hanya untuk menghambat, memperlambat laju kendaraan, bukan untuk merusak kendaraan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia gara-gara polisi tidur itu akhirnya yang nggak layak, akhirnya merusak kendaraan, berdosa yang buat polisi tidur itu, karena termasuk mengganggu. Demikian ikhwah. Ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Tengoklah ada peraturan yang buat polisi tidur itu bagaimana. Ya. Ada yang bosan dia, diambilnya balok 2-3 itu, pakukannya tengah jalan. Ya kan? Pakunya ke tengah jalan. Demikian ikhwah. Nggak peduli dia bagaimana bentuknya. Nggak ada jalan segi 4, begitu. Demikian. Ya jelas mengganggu ikhwah. Ya. Ada yang ban kan. Tempat saya ada yang capek dia buat ban hancur segala macam. Akhirnya dibelinya tali kapal. Tali kapal segini kan. Tapi lumayan juga ikhwah. Duduk begitu juga kalau kita lewat. Makanya harus sesuai dengan kriteria yang sudah berlaku untuk yang ditetapkan oleh pemerintah. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Belum ada? Jika kita punya rezeki, mana yang lebih baik, mendaftar haji atau umroh, orang tua atau diri sendiri? Pertama ikhwah, kalau untuk masalah ibadah utamakan diri sendiri. Kalau untuk ibadah utamakan diri sendiri, baru orang lain. Jadi kalau untuk haji, haji sendiri. Umroh dulu sendiri.
kalau dia mau membadalkan untuk yang lain setelah dia umroh dan haji sendiri. Dan memang tidak sah seorang yang membadalkan haji kalau dia belum haji. Yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mana lebih didahulukan? Antum kalau sanggupnya hanya haji reguler, maka segera daftarkan haji. Umroh kapan-kapan masih bisa. Haji reguler itu ikhwah, antum beda 1 bulan pendaftarannya, itu bisa sekian tahun bedanya nanti berangkatnya. Saya ada dengan seorang ikhwah, kami hanya beda sebulan, sama-sama mendaftar tahun 2011. Beda sebulan. Saya di 2018 berangkatnya, dia di 2019. Untung nggak COVID, belum ditutup. Demikian ikhwah, itu dia. Sebulan bedanya. Makanya upayakan daftar haji aja dulu. Ya. Mau kapan jadinya udahlah tawakal Allah. Seandainya meninggal ya sudahlah, insya Allah dia dapat pahala haji. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad berbuat satu kebaikan, nggak jadi dia lakukan, maka Allah akan tuliskan untuk dia 1 pahala penuh. Demikian, haji dahulu. Nah, sisanya baru silahkan antum punya sisa ada rezeki ya baru umroh. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya menjadi kepling? Apakah boleh dalam Islam? Padahal banyak unsur-unsur syubhat di dalamnya. Ikhwah, kalau keplingnya itu nggak ada masalah. Ya, RW, RT itu nggak ada masalah. Kalaupun ada syubhatnya itu faktor eksternalnya. Kita harus pisahkan antara sebuah jabatan yang boleh dengan faktor yang lain. Jangan gara-gara faktor lain kemudian kita hukumi dengan jabatannya. Demikian ikhwah. Jadi suami ada nggak syubhatnya? Nah, ada nggak syubhatnya bagi suami? Jadi suami ada ikhwah, nggak pandai dia ngatur istrinya tak pakai jilbab keluar, bahaya nggak? Jadi gimana? Apa hukum jadi suami? Kan begitu jadinya, ya. Jadi bukan suaminya jadi masalah, tapi adanya tugas-tugas yang seorang suami wajib untuk melaksanakannya, melakoninya. Kalau dia nggak bertanggung jawab, dia berdosa. Demikian juga kepling, bukan keplingnya jadi masalah, tapi tugas-tugas yang lain yang akhirnya membuat dia menjadi menyimpang dari yang benar. Maka tugasnya itu oknumnya, bukan keplingnya. Jadi udah boleh lah antum daftar jadi kepling sekarang, boleh. Kemarin yang kepling jadi kepling silahkan. Udah ada gajinya kepling sekarang? Ada kan? Nah itu udah ada gajinya ikhwah. Insya Allah antum udah pakai baju coklat itu. Udah ada seragam sekarang kepling. Apabila sholat isya di waktu-waktu terakhir, apakah boleh untuk wanita? Boleh, karena wanita itu tidak terkait dengan sholat jamaah. Ya, wanita tidak terkait dengan sholat berjamaah. Jadi dia boleh mengakhirkan isya sampai hampir setengah malam atau setengah 12 atau jam 11. Itu akan lebih baik. Kata Rasulullah, pernah satu hari Rasulullah itu melamakan sholat isya sampai para sahabat menunggunya hatta yafitu ru'usahum, sampai kepala mereka sampai tunduk menunggu Rasulullah ngantuk. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan para sahabat pun langsung sholat tanpa wudhu lagi. Setelah sholat apa kata beliau? Laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak menyusahkan umatku, inilah waktu isya yang terbaik. Itu dia. Jadi untuk laki-laki boleh, semakin bagus kalau diakhirkan, tapi berjamaah. Sepakat jamaah masjidnya, bukan masing-masing di rumah. Iya, isya itu lebih bagus diakhirkan. Udah dia nggak sholat di masjid, jam 11 dia sholat sendiri. Bukan begitu. Jamaahnya sepakat untuk mengakhirkan. Itu dia ikhwah. Ya, itu yang terbaik. Kalau enggak, ikuti aja jamaah di kampung antum. Kalau di awal ya sudah di awal. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau langsung silakan. Ya. Ya. Yang itu lebih afdol. Lebih afdol. Karena Rasulullah mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, berarti kan sampai tarawih, maka dituliskan untuk dia sholat 1 malam suntuk. Nah,
Jadi cukup pertanyaannya. Itu kan maksudnya kan? Ya udah. Ketika tertidur saat mendengar khutbah Jumat, apakah membatalkan wudhu? Tergantung antum tidurnya bagaimana. Kalau antum tidurnya sudah, berarti nyenyak. Karena tidur yang membatalkan itu tidurnya nyenyak. Itu ciri-ciri orang tidur nyenyak, dia akan ngorok. Kemudian apalagi encesnya tuh tanpa disadari. Itu ikhwah. Udah. Kemudian dia nggak dengar, komat. Bang, udah komat. Apa sih? Demikian. Ketika dia tidak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya, berarti dia tidur nyenyak, maka nggak boleh. Dia harus batal, dia harus wudhu lagi. Tidur nyenyak itulah yang dikatakan batalkan wudhu. Tapi kalau nggak nyenyak, dia dengarnya, innal hamdalillah. Masih adalah suara-suara terdengar. Nah itu masih boleh. Ya, karena dia nggak nyenyak. Kan antum yang itu kan, seringnya kan? Yang itu kan? Nah itu dia. Saya alhamdulillah sangat jarang tidur nyenyak. Karena saya khotibnya gimana tidur nyenyak. Kalau seandainya saya yang dengar, kena juga ikhwah. Apalagi kalau khotib itu lembut. Alhamdulillah. Kita pun baru mandi, baru capek, mandi, masjidnya dingin, kena innalhamdulillah. Itu Masya Allah itu berat. Kemudian lama pula itu. Ya Allah dah. Ada yang begini, kadang-kadang protes depan imam pas tengok dia. Ada yang begitu. Ya begitu, jadi ini imam kok sudah, biasa kan setengah jam udah paling lama nih, udah 40 menit, enggak juga. Bukan yo, berkobar-kobar gitu enggak. Dia macam harus menyelesaikan SKS dia pada waktu itu. Jadi akhirnya pas tengok. Demikian ikhwah. Ya itulah dia. Jadi dalam masalah ini, kalau nyenyak tidurnya maka batal, kalau enggak maka enggak batal. Itu kriteria tentang masalah tidur. Oke, ya. Kemudian, apakah boleh seandainya kita menjadi pemodal investor di salah satu distributor tempat kita bekerja? Bagaimana kalau menggunakan nama istri sebagai investor? Saya belum jelas ini maksudnya apa. Apakah boleh seandainya kita menjadi pemodal investor di salah satu distributor tempat kita bekerja? Kita bekerja dan kita juga sebagai investor, begitu ya? Aduh, kita pahami dulu, nanti salah-salah nanti jawabannya. Kalau suami maksimal kali dalam ibadah, wah, ntar ini biasanya akhwat ini yang nanya nih. Akan betul. Kalau suami maksimal kali dalam ibadah, sedangkan istri biasa-biasa saja, apakah insya Allah jika masuk surga istri ikut suami atau tidak? Belum tentu. Dan bagaimana kalau istri yang ibadahnya luar biasa balik, sedangkan suaminya biasa saja? Syukron. Sekali lagi ikhwah, ibadah yang luar biasa dan yang kurang luar biasa, sekali lagi itu bukan imbalan untuk surga. Ya, terkadang ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Masya Allah dapat surga dia. Masih ingat kan seorang pelacur yang ngasih minum anjing yang kehausan, akhirnya masuk surga kan? Coba kita yang minumkan anjing itu, masuk surga nggak kita? Belum tentu kita masuk surga. Demikian ikhwah. Jangan ada yang mengatakan, ini ada anjing yang sedang haus. Saya ustadz itu pelacur. Ini bukan anjing, kucing lagi, bagus kan? Kucing nggak najis. Ini kalau saya ngasih minum, saya pelacur saja masuk surga. Kalau saya berarti surga Firdaus. Siapa bilang begitu? Enggak ada konsepnya begitu. Ya, jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam masalah ini ya, setiap amalan walaupun kita lihat biasa, terkadang dia punya nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada seorang ibu, dia datang ke rumah Aisyah, dia minta lah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 kurma. Ibu ini buat 2 anak perempuan. Yang satu dikasihnya si anak yang satu lagi si anak yang satu lagi. Yang satu dipegangnya. Anak ini pun akhirnya makan kurmanya dan habis. Ketika itu tinggal 1, si ibu tinggal mau makan. Anak ini ngoin 2-2. Akhirnya
Kurma yang jatah dia dibelah dua, dikasih ke anak yang satu, dikasih anak yang satu. Aisyah radhiyallahu anha melihat hal itu dan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lantas apa kata beliau? Beliau kagum dengan ibu ini. Kagum dengan ibu ini dan ibu ini dijanjikan masuk surga. Demikian ikhwah. Dan beliau katakan barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan dia bagus dalam didiknya maka itu menjadi hijab ke surga. Jadi gimana bisa? Ah Ustadz itu kurma, awak bolu bagi 2. Kan gak bisa begitu. Belum tentu antum bagi bolu gulung bagi 2. Nak ini untukmu nak. 2 kotak mama beli, 1 untukmu, 1 untuk saya gitu. Oh surga belum tentu. Belum tentu. Kita nggak tahu pelaku itu terkadang nilainya bisa meningkat ketika keikhlasan. Makanya Rasulullah katakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau anggap remeh dengan perbuatan baik sekecil apapun walaupun hanya dengan menunjukkan wajah ceria ketika kamu berhadapan dengan saudaramu. Demikian ikhwah. Taib itu sajalah ikhwah azallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum masal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.